Diceritakan sebelumnya bahwa anak dari Pikulun Tunggal sudah diberikan tanggung jawab atas hasil dari sayembara yang diadakan sebelumnya, yaitu pertama, Tejo Mantri atau Togok membimbing Satria Angkara Murka Tanah Seberang. Kedua, Manik Moyo atau Batara Guru membimbing alam kadewatan atau alam jin. Dan yang ketiga, Ismoyo atau Semar membimbing raja-raja yang ada di tanah Jawa seperti Pandawa, Parikesit, Jaya Amijaya, dan Raja Majapahit. Kala itu, istrinya Raja Brawijaya dan patihnya yang bernama Patih Mangudara sama-sama mengandung. Patih Mangudara terkenal dengan kesaktian dan kepintarannya. Atas berkat doanya, ruh anak dari kandungan istrinya bisa berpindah ke ruh anak dari kandungan istrinya, Prabu Brawijaya. Kemudian lahirlah Ratu Kencana Wungu yang akan menguasai kerajaan Majapahit untuk sementara waktu. Di sisi lain, Damar Wulan sudah dibimbing oleh Sabdo Palon Noyogenggong. Dia tinggal dan mengabdi serta menimbah ilmu di padepokannya Patih Logender, yang juga mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Seto dan Kumitir, dan satu anak perempuan yang bernama Anjasmoro. Setiap pagi, Damar Wulan bertugas untuk memelihara dan menjaga kuda yang berjumlah 12 ekor. Tentunya itu adalah tugas yang tak wajar bagi manusia biasa. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Anjasmoro jatuh cinta kepada Damar Wulan. Karena Seto dan Kumitir merasa tidak suka mengetahui hal itu, maka mereka mengancam Damar Wulan agar menjauhi adiknya. Sementara Minak Jinggo dari kerajaan Belambangan ingin menjadikan Ratu Kencana Wungu sebagai istrinya. Namun, Ratu Kencana Wungu menolak tawaran tersebut, sehingga menyulut rasa emosi Minak Jinggo yang akan mengakibatkan peperangan antara kedua kerajaan tersebut. Mendengar kabar tersebut, Ratu Kencana Wungu mendapatkan isyarat dari dewa melalui mimpinya kalau yang dapat mengalahkan Minak Jinggo adalah seorang laki-laki berjulukan Damar Sasongko yang tinggal di padepokannya Patih Logender. Tidak lain, itu adalah Damar Wulan. Kemudian Ratu mengutus beberapa orang untuk menjemput Damar Wulan.
Sesampainya Damarwulan di keraton Majapahit, dia langsung diutus untuk membunuh Minakjinggo. Berangkatlah Damarwulan untuk mencari Minakjinggo, dan akhirnya dia berhasil membunuhnya. Sebagai bukti atas keberhasilannya, dia membawa kepala Minakjinggo untuk diserahkan ke Ratu Kencana Wungu. Namun, dalam perjalanannya ke keraton Majapahit, dia dihadang oleh dua orang laki-laki yang tidak lain adalah Seto dan Kumitir. Tak disangka, mereka langsung menusuk perut Damarwulan dengan pedang sampai dia meninggal. Kemudian, kepala Minakjinggo dirampas oleh mereka dan dibawa ke keraton serta mengaku kalau merekalah yang berhasil membunuh Minakjinggo, bukan Damarwulan. Mengetahui hal tersebut, Sabdo Palon Noyogenggong marah besar kepada Patih Mangudara. Gunane opo kadigdayanmu yen kowe menengai nalika Damarwulan dipateni, ujarnya. Tapi Patih Mangudara sebenarnya menunggu perintah dulu dari Eyang Sabdo Palon sebelum dia mengambil beberapa tindakan. Setelah itu, Damarwulan dihidupkan kembali oleh Eyang Sabdo Palon dan disuruh untuk menghadap ke keraton. Sesampainya di sana, terjadi perdebatan antara Patih Logender beserta anak-anaknya dan Damarwulan. Akhirnya, atas usulan Patih Nambih, Seto dan Kumitir harus bertarung dan adu kadigdayan dengan Damarwulan, yang mana kesepakatannya nanti adalah pemenang dari pertarungan ini adalah orang yang dianggap berhasil membunuh Minakjinggo. Akhirnya, Damarwulan yang bersenjatakan gada besi milik Minakjinggo menang dalam pertarungan tersebut. Karena sangat malunya, Patih Logender beserta anak-anaknya memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan Majapahit. Singkat cerita, Damarwulan menjadi raja pamungkas Brawijaya V Majapahit. Tahun demi tahun berlalu, kerajaan sangat terkenal dengan gemah limpah Lojinawi, adil, makmur, dan sejahtera. Setelah itu, datanglah para wali songo di tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Rupanya, kehadiran mereka disadari oleh Eyang Sabdo Palon. Ketika kondisi kerajaan melemah, para wali songo mengajak Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam. Dengan senang hati, Prabu Brawijaya mau memeluk agama Islam. Sebagai simbol akan hijrahnya sang Prabu, dia rela rambutnya dicukur oleh para wali songo. Namun yang mampu melakukan hal itu hanya satu orang, yaitu Sunan Kalijogo, dengan disaksikan Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kudus. Setelah proses ritual itu sudah selesai, Eyang Sabdo Palon terkejut
karena mengetahui akan hal itu. Dia berkata, "Sakmene suwene aku ngancani leluhur-leluhurmu nganti kowe. Dilala kok kowe ngianati aku. Wis tak putusno saiki, aku bakal balik nang alam kadewatan utawa alam jin. Tapi iling ojange, nak wis oleh 500 tahun tekan saiki, aku bakal balik nang tanah Jawa. Tak balekke kewibawaane Jawa."